Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berkah barokah untuk keluarga kawan Diska di rumah. Baik kawan, hari ini dalam rangka menyambut nih peringatan Hari Rabies Sedunia nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar info tentang rabies. Nah, nanti jika kawan Diska ada yang mau bertanya dan kurang paham, bisa langsung ditulis di live chat kolom komen IG live kita Promkes Kota Madiun. Kita sapa dulu narasumber kita, Ibu Tri Wahyuning Novitasari SKM. Selamat pagi Bu Vita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Vita ya? Sehat. Sehat. Karena Bu Vita ini pagi sore selalu saya melihat itu pasti olahraga nih kawan Diska. Saya yang melihat sampai hafal nih kawan Diska, pagi sore, nah seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang rabies nih Bu Vita nih. Nah, ini untuk refresh bukan refresh nih, untuk pengenalan dulu nih ke kawan Diska nih. Gambaran umumnya rabies itu seperti apa sih Bu Vita? Iya. Jadi selamat pagi ya kawan Diska. Kali ini yang akan kita bahas ini adalah tentang rabies. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rabies? Jadi rabies itu biasa juga disebut sebagai penyakit anjing gila. Nah, ya. Jadi suatu penyakit infeksi yang pada infeksi akut ya pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Jadi penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies. Seperti itu. Ini tadi di gigitan hewan ya Bu Vita ya? Iya, betul. Nah, tadi juga sebut anjing gila nih. Nah, ini apakah hewannya anjing aja atau yang lainnya bisa menimbulkan rabies nih Bu Vita? Jadi tidak semua hewan itu bisa menimbulkan rabies, tapi memang kebanyakan itu adalah anjing. Tapi sebenarnya di dunia ini sebenarnya 99% kematian akibat rabies ini disebabkan oleh gigitan anjing. Di mana sebagian besar pada negara berkembang termasuk di Indonesia sendiri, anjing ini merupakan reservoir utama bagi rabies. Sedangkan kucing maupun kera ini juga ada juga dilaporkan, tetapi sangat jarang sekali. Hewan liar yang juga sebagai penular rabies yang dilaporkan pada beberapa negara, ini contohnya adalah rubah, kelelawar, dan juga serigala. Tetapi memang yang paling umum ini adalah anjing. Oke, jadi ya betul tadi, karena penyakitnya dikenal penyakit anjing gila karena memang kebanyakan adalah anjing. Kalau saya gigit kucing gitu kemarin enggak apa-apa ya Bu Vita ya? Insya Allah ya? Insya Allah aman. Oke, nah untuk penyakitnya ini Bu Vita nih, itu penyakit yang baru-baru ini muncul atau bagaimana sih? Ya, jadi rabies ini sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Jadi sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan penyakit yang mematikan, menakutkan bagi manusia karena penyakit ini selalu diakhiri dengan kematian. Ya, jadi rata-rata memang yang digigit oleh hewan yang sudah mengandung virus rabies ini rata-rata memang akhirnya meninggal dunia. Kemudian juga penyakit ini menyebabkan penderita ini akan tersiksa oleh rasa haus. Kemudian juga sekaligus rasa takut terhadap air. Nah, dia haus tapi dia takut sama air. Ini rangsangan otaknya seperti apa ini? Iya. Kemudian juga rabies ini juga fatal baik pada hewan maupun manusia. Kemudian hampir seluruh pasien ini yang menunjukkan gejala-gejala klinis rabies ini biasanya juga diakhiri dengan kematian seperti itu. Karena muncul di
medsos nih Bu Vita nih. Kan tadi yang sempat haus tapi takut air nih. Itu kayak takut air, kemudian dia juga takut terang. Sinar matahari seperti lampu ataukah matahari? Sinar matahari. Oh, sinar matahari. Makanya biasanya kalau penderita rabies kalau sudah digigit itu biasanya diisolasi di tempat yang gelap. Oke. Di medsos kan pernah ada itu Bu Vita, dikasih minum baru gelasnya aja yang nampak tapi sudah. Iya, nah seperti itu. Dan itu sebagian besar diakhiri dengan kematian ya Bu Vita ya? Iya betul. Oke, nah apakah sampai saat ini adakah pengobatan untuk mengatasi itu Bu Vita? Iya, jadi sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan rabies, terutama yang sudah digigit ya maksud saya ya. Karena penyakit ini bisa dicegah melalui penanganan kasus gigitan hewan penular rabies sedini mungkin. Jadi memang Indonesia ini masih ada beberapa daerah yang juga merupakan daerah yang belum bebas rabies, masih endemis rabies, terutama adalah Bali. Oke, karena mungkin dari jumlah anjingnya yang memang banyak ya Bu Vita ya di sana ya. Jadi hanya mungkin sekaligus ini ya, hanya 8 wilayah yang sudah bebas rabies dalam artian non endemis rabies. Ada 8 provinsi di Indonesia yang sudah bebas. Ini adalah Papua, kemudian Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Jogja ya, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, alhamdulillah Jawa Timur nih termasuk kawan Diska. Jadi apabila di Madiun nih Bu Vita nih digigit anjing kemungkinannya kena rabies kecil ya? Kecil sekali karena Madiun bukan daerah endemis rabies seperti itu. Jadi cukup untuk penanganan lukanya aja. Oke, jadi jangan takut, jangan parno dulu kawan Diska, karena di Kota Madiun bukan endemis nih. Karena Jawa Timur sudah bebas rabies. Nah, kita lanjutkan nih. Tadi Bu Vita, misalkan digigit nih, nah masa inkubasinya sampai menimbulkan gejala ataupun kematian tadi itu seperti apa? Berapa lama nih? Iya, jadi cara penularan rabies ini bisa melalui gigitan dan non gigitan ya oleh hewan yang terinfeksi virus rabies. Virus rabies ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ini apabila ada kulit yang terbuka atau mukosa yang tidak dapat masuk melalui kulit yang utuh. Jadi kalau virusnya ini sudah masuk ke dalam mukosa kita, ini biasanya untuk masa inkubasi penyakit rabies ini bervariasi antara 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Ya. Tetapi umumnya ini adalah 3 sampai 8 minggu. Semakin dekat gigitan itu dengan ke arah otak, itu akan semakin cepat mempercepat untuk proses kematian. Jadi misalnya gigitnya di leher, nah itu lebih cepat daripada gigitnya di kaki. Seperti itu. Jadi kalau menurut WHO disebutkan masa inkubasinya itu antara 30 sampai 90 hari. Kemudian perbedaan masa inkubasi ini juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya adalah jenis atau strain virus rabies, kemudian jumlah virus yang masuk ke dalam mukosa atau masuk dalam tubuh kita, kedalaman luka gigitan. Semakin dalam luka gigitan, ini kemungkinan virus rabies mencapai sistem saraf pusat ini juga semakin besar. Kemudian lokasi luka gigitan. Nah, ini ya. Semakin dekat luka gigitan ke otak, ini maka gejala klinis akan lebih cepat muncul. Oleh karena itu, luka gigitan di daerah bahu ke atas ini merupakan luka resiko tinggi. Jadi kalau ada anjing atau apa, jangan malah duduk. Lebih baik berdiri. Iya. Kalau saya lebih baik lari nih kita. Kalau saya jangan duduk berdiri. Kalau saya langsung lari ya saya. Kemudian juga dipengaruhi oleh banyaknya persarafan di wilayah luka dan imunitas dari penderita itu sendiri. Nah jadi itu ya kawan Diska, kewaspadaan nih, terutama anjing liar nih. Nah, betul sekali. Apalagi kalau kita bepergian liburan ke Bali ataupun ke hati-hati. NTT. Nah tadi
ada yang lewat Bu Vita. Selain Bali, apakah NTT, NTB itu juga termasuk masih daerah endemis? Oke, nah Kan tadi hanya Papua, Bangka Belitung, Riau, Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa ini yang masih endemis Jawa Barat. Oke, jadi masih endemis Jawa Barat ya. Jadi kalau kita liburan juga harus waspada nih kawan Diska nih. Nah, Iya. terus tadi Bu Vita. Yang penting pokoknya dimanapun kita berada, jangan sampai kena gigitan. Nah, gitu. Nah, gigitan anjing terutama ini. Nah, perjalanan virusnya rabies nih kita. Setelah menggigit, tadi kan masa inkubasinya dari WHO 30 sampai 90 hari nih, 1 sampai 3 bulan nih. Iya. Nah, itu perjalanan virusnya seperti apa nih? Iya. Jadi virus ini akan masuk melalui gigitan hewan ya, gigitan hewan apakah itu anjing, kucing atau kera. Kemudian akan terjadi replikasi virus rabies di jaringan otot di sekitar lokasi gigitan itu sendiri. Kemudian virus ini akan masuk pada sistem saraf perifer secara retrograde ya. Kemudian akan terjadi juga replikasi virus. Jadi virusnya ini akan memperbanyak diri ya pada ganglion spinal dan ini akan berjalan ke atas sampai pada susunan saraf pusat. Kemudian apabila dia sudah ada infeksi ke otak, ini virus replikasinya secara cepat di sel-sel otak. Kemudian virus ini juga akan menyebar ke berbagai jaringan dan organ seperti kelenjar ludah, kornea maupun ginjal. Seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi ya, semakin dekat dengan Otak otomatis semakin cepat juga nih perjalanan virusnya nih. Nah, gejalanya nih sekarang setelah digigit sehari ataupun 1 bulan nih, apakah langsung timbul takut dengan air atau rasa hausnya itu sangat haus sekali tadi itu Bu Vita? Iya, jadi pada tahap awal gejala yang timbul ini biasanya ada demam, kemudian lemas, lesu, tidak nafsu makan atau anoreksia, kemudian insomnia, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, dan seringkali ditemukan adanya nyeri. Kemudian pada tahap selanjutnya ini ditemukan rasa kesemutan atau rasa panas di lokasi gigitan. Kemudian cemas dan reaksi berlebihan terhadap rangsangan sensorik. Pada tahap ini biasanya penderita ini akan mengalami berbagai macam gangguan neuropatik ya, neurologik. Penderita akan tampak bingung, gelisah, mengalami halusinasi ya, kemudian tampak ketakutan serta ada perubahan perilaku yang bersifat agresif. Nah, kemudian juga timbul macam-macam fobia, di mana di sini adalah hidrofobia tadi ya pada air, aerofobia atau fotofobia pada rangsangan cahaya. Kemudian hidrofobia ini merupakan gejala khas penyakit rabies karena tidak ditemukan pada penderita penyakit encephalitis lainnya. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan penurunan kesadaran, perkembangan perlahan, dan akhirnya meninggal karena paralitik otot pernafasan maupun jantung. Jadi gejalanya saja sangat mengerikan ya kawan Diska ya, apalagi tidak ditangani dengan cepat dan benar nih. Nah, seperti yang sudah di medsos yang sudah beredar nih, itu karena gejalanya kita menyaksikan aja sangat ngeri sekali ini. Iya betul. Ya, semoga kita semua selalu diberi aman dan sehat nih. Amin. Tentunya. Nah, untuk pencegahan rabies pada manusia nih Bu Vita seperti apa nih? Apakah ada vaksinnya atau seperti apa nih? Iya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sebenarnya kalau di wilayah kita ya Jawa Timur, Madiun ini kan masuk Jawa Timur ya, ini bukan wilayah endemis rabies, sehingga pencegahan yang bisa dilakukan apabila terkena gigitan, cakaran ataupun jilatan hewan penular, yaitu hanya dengan dilakukan dengan pencucian luka. Ya, jadi pencucian luka ini dengan menggunakan sabun ini merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan setelah terjadi pajanan. Pajanan di sini maksudnya adalah terjadi jilatan, cakaran atau gigitan untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan. Seperti yang telah dipaparkan dalam virus rabies ini bisa dapat diinaktivasi dengan sabun karena selubung luar yang terdiri dari lipid ini akan larut oleh sabun.
Dan pencucian luka ini dilakukan segera mungkin dengan sabun di bawah air mengalir selama kurang lebih 15 menit ya. Pencucian luka tidak menggunakan peralatan karena dikhawatirkan akan menimbulkan luka baru di mana virus akan masuk semakin lebih dalam lagi. Kemudian pencucian luka dapat dilakukan oleh penderita ataupun keluarga penderita. Kemudian diberikan antiseptik. Ya, setelah itu penderita luka gigitan ini bisa segera dibawa ke puskesmas ataupun rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah, ini pencegahan di wilayah non endemis nih. Iya, nah, betul. Sekarang misalkan saya ataupun nanti kawan Diska nih, misalkan, tapi semoga jangan sampai ini ke Bali atau ke NTT, nah kegigit anjing nih di wilayah endemis nih, seperti apa nih Bu Vita nih? Iya, jadi kalau terkena gigitan di wilayah endemis ya, tetap ya sama ya. Yang perlu pencucian luka tadi, seperti sama yang tadi saya sebutkan, pasti pakai sabun dengan air mengalir selama 15 menit. Setelah itu pemberian antiseptik ya di Fasiankes terdekat, kemudian pemberian vaksin anti rabies atau serum anti rabies di Vaskes terdekat juga. Biasanya ini juga diberikan 3 kali. Saya juga pernah ini kemarin ada menerima kasus juga. Terkena gigitan di Bali ya, yang bersangkutan itu bawa surat karena memang harus disuntik 3 kali. Nah itu selanjutnya itu bisa minta ke kita kalau memang ada pengantar yang jelas seperti itu. Jadi misalkan tergigitnya di sana sudah disuntik 1 kali. Ya, mungkin pulang. Nah, ini nanti bisa menghubungi saya untuk bisa dapat VAR-nya. Tapi harus bawa surat rujukannya. Surat rujukannya dari wilayahnya. Dari wilayahnya bahwa ada yang bersangkutan memang membutuhkan VAR untuk kelanjutan vaksin rabiesnya. Nah, ini ya kawan Diska ini penting sekali nih. Jika kawan Diska dan keluarganya nih ataupun lingkungannya nih, terutama nih ada yang tergigit di wilayah endemis, di sana sudah pengobatan 1 kali. Terus karena waktu ataupun pekerjaan kembali lagi ke Kota Madiun, bisa dilanjutkan nih ke sini nih. Bisa. Nanti menghubungi dinas kesehatan, langsung menghubungi Bu Vita nanti untuk lebih lanjutnya. Ya. Terus kita lanjutkan. Tadi yang pertama nih Bu Vita, langkah kan kenapa harus dicuci terlebih dahulu nih? Iya. Jadi virus rabies ini sebenarnya mudah mati karena sinar matahari maupun sinar ultraviolet, kemudian pengaruh keadaan asam basa, zat pelarut lemak misalnya ether klorofilm atau natrium deoksikolat ataupun air sabun. Nah, karena itu sangatlah penting pencucian luka dengan menggunakan sabun selama 15 menit sesegera mungkin setelah gigitan untuk membunuh virus rabies di sekitar luka gigitan. Jadi misalnya digigitnya di rumah ya segera di rumah itu langsung. Ya. Jangan dibawa dulu baru gitu. Nanti digigit. Nanti mungkin di Fasiankes akan diulang. Nah, itu nggak masalah. Yang penting pokoknya setelah digigit segera lakukan cuci luka. Cuci luka. Nah, seperti itu ya kawan Diska. Digigit di sawah ya. Di sawah itu dicari air mengalir sama sabun. Kalau tidak ada ya segera lari kemana? Nah, lari ke rumah warga ataupun pulang terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi penanganan pertamanya jangan lupa nih, cuci dengan sabun dengan air mengalir selama 15 menit. Nah, tadi disebutkan juga penelitian nih kalau penanganan di wilayah endemis nih mendapatkan vaksin nih. Nah, tujuannya diberikan vaksin nih seperti apa nih? Ya, jadi tujuan utama untuk pemberian vaksin anti rabies ini adalah untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies dan diharapkan antibodi ini bisa terbentuk untuk menetralkan virus rabies karena memang tadi ya pengobatannya kan memang belum ada ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pencegahannya yaitu dengan cuci luka, pemberian antiseptik maupun dengan vaksin anti rabies. Namun jika virus rabies ini telah mencapai susunan saraf pusat, maka pemberian vaksin anti rabies ini tidak akan memberikan manfaat lagi. Jadi memang harus sesegera mungkin diberikan seperti itu. Oke, nah tadi vaksin anti rabies nih. Sekarang kalau pemberian serum anti rabies nih, itu seperti apa Bu Vita?
Jadi memang ada dua yang diberikan biasanya VAR ataupun SAR. Untuk yang serum anti rabies ini memang lebih mahal ya, lebih mahal dibandingkan VAR dan kalau saya sendiri masih belum punya ya untuk SAR ini. Karena memang kita bukan daerah endemis ya, bukan daerah-daerah endemis. Biasanya dipunyai pada wilayah-wilayah endemis saja karena untuk SAR, serum anti rabies ini terutama pada luka resiko tinggi atau luka kategori 3 yang disebabkan oleh hewan yang terindikasi tinggi rabies. Tujuan pemberian serum anti rabies ini untuk memberikan kekebalan pasif dalam 7 hari pertama di mana masa itu masih belum terbentuk imunitas terhadap virus rabies. Terdapat 2 jenis dari serum anti rabies, ada yang serum serum homolog ya. Ini berasal dari manusia. Kemudian satu lagi itu adalah serum heterolog. Ini biasanya dari serum kuda seperti itu. Jadi sama tujuannya tadi. Yang jelas kalau yang serum ini pada luka resiko tinggi. Jadi yang lebih berbahaya lagi seperti itu. Tapi kalau yang biasa itu cukup dengan VAR saja. Dengan vaksin aja. Iya. Oke. Nah, terus sekarang kita lanjutkan nih tahapannya pemberian VAR dan SAR nih, vaksin anti rabies dan serum anti rabies nih seperti apa nih? Iya. Jadi pada waktu kita berikan alur tata laksana gigitan hewan penular rabies, ini kita ada beberapa kategori ya untuk kategorinya. Ini untuk kategori pajanan kategori 1, ini apabila pajanan menyentuh atau memberi makan hewan penular rabies. Gigitan HPR ini pada kulit utuh. Ini hanya perlu dilakukan cuci luka dengan sabun maupun air mengalir selama 15 menit. Kemudian gigitan yang kedua itu ada pada kategori 2, yaitu gigitan pada kulit atau luka lecet atau cakaran ini tapi tanpa perdarahan. Biasanya cuma kayak gitu kayak apa ya, tergores kulitnya biset kalau bahasa Jawanya. Ini maka biasanya VAR ini bisa ditunda apabila hewan pembawa rabies ini berpemilik tampak sehat dan dapat diobservasi selama 14 hari ya. Jika pada observasi muncul gejala rabies atau mati, maka Dinas Peternakan ini akan menghubungi Dinas Kesehatan agar korban segera diberikan VAR secara lengkap. Apabila tidak ada maka VAR ini bisa ditunda. Jadi cukup memenuhi persyaratan yang nomor 1 tadi, cukup diberikan cuci luka. Ya kalau hewannya tampak sehat, ya ini cukup dengan cuci luka saja seperti itu. Kemudian juga ada kategori pajanan 3. Apabila dia ada gigitan atau cakaran ini menembus kulit atau multiple atau melewati kontaminasi mukosa atau kulit tidak utuh lagi, ya. Ini bisa segera diberikan VAR-nya, ya. Diberikan VAR-nya ini biasanya diberikan 3 kali ya, 3 kali sesuai dengan dosis yang sesuai. Kemudian apabila tidak resiko tinggi, maka yang harus dilakukan ini adalah segera lakukan cuci luka dengan sabun dan air mengalir, lalu diberikan VAR dengan dosis IM ataupun ID. Ya. Kemudian juga diobservasi ya hewannya selama 14 hari. Apabila hewannya ini positif rabies, maka berikan VAR sampai dosis penuh. Tetapi kalau hewannya terbukti negatif, maka pemberian VAR bisa dihentikan. Seperti itu. Jadi itu ya, kawan Diska. Penanganannya untuk rabies ini ya. Rabies itu apakah juga bisa menularkan lewat itu Bu Vita, karena diberitakan banyak ya daging anjing dimakan, daging anjingnya nyuwun sewu ternyata mengandung
terkena rabies nih, nah itu apakah juga bisa menular ke yang memakannya, Bu Vita? Iya, jadi ya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa virus rabies itu sebenarnya kan mati ya, gampang mati kalau dia kena panas, tadi kena sabun. Kalaupun diolah secara benar, itu sebenarnya virus itu akan mati. Tapi ya lebih baik tidak memakan daging yang dalam Islam kan kita kan nggak boleh kan makan. Ada makanan yang dianggap haram. Lebih baik ya kita menghindari sesuatu yang memang sudah terbukti bahwa itu tidak baik. Makan yang aman-aman saja. Nasi pecel itu masih enak kok. Nah, nasi pecel, lauknya tempe, telur dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan Kak Admin? Nah, ada pertanyaan nih. Nah, untuk status endemis non endemis itu Bu Vita, apakah bisa dikategorikan bila satu wilayah itu ada muncul satu saja itu sudah dikatakan endemis atau non endemis, Bu Vita, seperti apa? Mungkin di Jawa Timur nih yang mepet bagian Bali ada satu kasus itu, apakah sudah bisa dikatakan endemis seperti apa? Jadi kalau endemis itu memang ada kriteria dari WHO ya yang akan menyatakan apakah daerah tersebut itu bebas ataukah daerah tersebut endemis rabies. Emang harus ada beberapa kasus yang terjadi secara terus-menerus sehingga bisa menyebabkan daerah tersebut dikatakan endemis. Memang yang paling sering yang perlu diwaspadai itu sebenarnya adalah Banyuwangi, karena itu adalah pintu masuk ke Bali. Nah, seperti itu. Dan memang ada ini ya. Jadi memang tidak hanya manusia saja yang memang harus diamati, tapi juga kalau hewan-hewannya termasuk hewan-hewannya juga. Dan ini yang kadang kita kan nggak ngerti ya, mungkin anjingnya ini dibawa ke mobil atau apa sehingga nggak terdeteksi, tapi ini merupakan suatu kewaspadaan juga buat kita supaya bisa juga memantau pergerakan dari hewan supaya itu tadi penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat zoonosis ini juga bisa kita kendalikan seperti itu. Super sekali ini. Nah, mungkin terakhir ya Bu Vita nih, pesan untuk kawan Diska di rumah nih, khususnya di Kota Madiun nih, tentang rabies nih, seperti apa nih? Iya, jadi sebenarnya kalau dari pemerintah Indonesia ini kita menargetkan bebas rabies itu tahun 2030 ya, melalui program nasional yang disebut sebagai Master Plan Pemberantasan Rabies yang meliputi adalah SARE. SARE di sini adalah meliputi vaksinasi hewan, dan ini biasanya sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan DKP-nya Kota Madiun itu sering memberikan vaksin rabies secara gratis. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh kawan Diska. Apabila ada program-program seperti ini, segera daftarkan hewan peliharaan Anda apabila memang anabul panjenengan ini belum tervaksin oleh rabies, supaya kita aman. Kita menjaga supaya kita aman. Kemudian juga ini ya, mungkin ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat ya, rabies hanya ditularkan oleh anjing, kemudian vaksin rabies itu berbahaya, mencuci luka gigitan ini tidak efektif. Faktanya bahwa rabies ini bisa ditularkan oleh berbagai hewan yang terinfeksi, termasuk di sini adalah anjing, kucing, kera maupun kelelawar. Dan hewan yang terinfeksi ini biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda kegilaan yang khas. Ya memang yang paling sering itu biasanya ini ya, keluar busa, terus air liurnya netes seperti itu. Biasanya pada hewan khas rabies itu seperti itu. Kemudian faktanya juga mencuci luka gigitan dengan segera mungkin menggunakan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Ini merupakan tindakan utama yang harus segera dilakukan dan paling penting untuk mencegah rabies. Kemudian juga faktanya bahwa vaksin rabies ini aman dan sangat efektif untuk mencegah penyakit ini sendiri, dan ini harus diberikan secara benar seperti itu. Nah, jadi itu ya kawan Diska, kewaspadaan kita nih di Kota Madiun nih, apabila kawan Diska di rumah nih punya hewan peliharaan nih, belum
tervaksin rabies nih. Nah, bisa ke dinas peternakan ya Bu Vita ya? Iya. Nah, itu diselenggarakan kegiatan-kegiatan biasanya dan diselipkan vaksin rabies di situ nih. Nah, supaya hewan peliharaan kawan Diska aman, lingkungan aman, dan keluarga kita juga aman semuanya. Nah, terima kasih Bu Vita untuk sharingnya hari ini seputar rabies nih. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat IG Promkes Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih Bu Vita. Iya, ada penutup nih. Oke, siap nih. Pantun biasanya. Saya ya, nggak bisa pantun nih. Yeah. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan kawan Diska semuanya tentang rabies ya. Jangan lupa kesehatan hewan peliharaan ini berarti juga kita melindungi kesehatan kita sendiri. Mari bersama cegah rabies untuk hidup yang lebih sehat dan aman. Jaga hewan kesayangan, vaksin tepat waktu, dan jangan sepelekan gigitan. Ingat, rabies selalu mematikan, tetapi 100% bisa dicegah. Ingat, rabies bisa dicegah, jaga hewan, waspada gigitan, dan selalu pilih langkah yang aman. Oke. Ingat, rabies selalu mematikan, tapi 100% bisa dicegah. Ya, terima kasih Bu Vita. Salam sehat untuk Bu Vita dan keluarga. Baik, itu tadi kawan Diska obrolan kita seputar rabies pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap saksikan info-info seputar kesehatan di @promkes Kota Madiun dan channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.